Dikutip dari gridauto.com, kalian sedang mencari skutik terbaru di 2023. Jangan lupa masukkan konsumsi bahan bakar jadi salah satu parameter dalam pemilihan. Nah, di video kali ini gua akan paparkan 10 skutik paling irit di Indonesia versi 2023. Data konsumsi dari masing-masing motor yang dipaparkan di sini adalah hasil pengetesan dari tim otomotif. Pengetesan dilakukan oleh tester yang bobotnya 65 kg. Semua motor yang dicoba menggunakan bahan bakar jenis RON 92. Selama pengetesan motor dipakai untuk aktivitas harian di jalan ibu kota dan sekitarnya. Jadi bukan eco riding, melainkan jalan normal sesuai kondisi jalan. Jadi kondisi jalan yang dilalui beragam, ada macet, lancar, siang dan malam. Dengan rute yang relatif sama. 10. Suzuki Next 2 Cross. Di posisi 10 adalah Suzuki Next 2 Cross yang mesinnya sebenarnya sama seperti Suzuki Next 2 reguler. Bedanya, ini adalah varian baru Next 2 dengan desain ala motor dual purpose pakai setang telanjang. Di kelasnya berhadapan dengan Yamaha X-Ride dan Honda Beat Street. Next 2 Cross dibekali mesin berkapasitas bersih 113 cc 1 silinder berpendingin udara dengan teknologi Suzuki Eco Performance. Dengan konstruksi head SOHC 2 katup. Menghasilkan tenaga sebesar 9,3 dk di 8000 rpm dan torsi 8,5 Nm pada 6000 rpm. Konsumsi bensinnya tembus 44,5 km per liter. 9. TVSN Torque 125 Res XP. Lanjut posisi 9 ada motor dari India, yang punya 2 riding mode. Dapur pacu 124,8 cc 4 langkah SOHC 3 katup, injeksi, berpendingin udara dengan rasio kompresi 10,3:1 ternyata bisa mengeluarkan tenaga dan torsi yang berbeda antara pakai riding mode street dan race. Klaimnya pakai race mode bisa 10 dk di putaran mesin 7000 rpm. Dengan torsi maksimal 10,8 Nm di kisaran 5500 rpm. Sementara street mode tenaga, dengan akselerasi yang cukup kencang tapi membopong bobot yang cukup berat 116 kg, apakah membuat konsumsi bensin and torque 125 Res XP Play Smart ini jadi boros? Ternyata tidak juga. Rata-ratanya dapat 44,8 km per liter. Mantap ya. 8. Yamaha Mio M3. Andalan Yamaha ini mengusung mesin 125 cc Blue Core SOHC 2 klep berpendingin udara. Tenaga terasa responsif di tiap bukaan gas dan suara mesin begitu halus. Bahkan sampai meraih top speed pun rasanya tetap berisi enggak kosong. Diajak berkomuter ternyata Yamaha Mio M3 sangat menyenangkan. Selain lincah juga mesin responsif. Konsumsi bensinnya setelah diukur rata-rata 48,2 km per liter, itu dalam posisi fitur SSS, Stop Start System, diaktifkan ya. 7. Suzuki Next 2. Mesinnya berteknologi Suzuki Eco Performance, SEP, 1 silinder 4 langkah SOHC 2 katup, berpendingin udara dengan kapasitas 113 cc berpengkabut injeksi. Karakter tenaga mesinnya terasa lebih merata dibanding generasi sebelumnya. Karena selain injektor yang kini memakai 6 lubang dari sebelumnya 4 lubang, juga ada perbedaan racikan CVT termasuk rasio gigi akhir. Awalnya 45/13 diperingan jadi 47/13.
diraih angka rata-rata konsumsi bensinnya 48,8 km per liter. Lebih efisien dibanding Next FI yang pernah dites otomotif yang hanya 44,8 km per liter. 6. Yamaha Grand Filano Hybrid Connected. Patut diakui konsumsi bensin Grand Filano sangat impresif. Capaian terbaik kami ada di angka 50,6 km per liter. Jika dikalikan dengan kapasitas tangki bensin 4,4 liter, dalam keadaan penuh Grand Filano dapat menempuh jarak sejauh 222,64 km. Grand Filano mengusung mesin Bluecore 125 cc hybrid yang sama dengan Fazio. Mesin 1 silinder 124,9 cc SOHC 2 katup injeksi berpendingin udara. Rasio kompresi diset cukup tinggi, di angka 11:1. Namun, rupanya klaim tenaga dan torsi Grand Filano sedikit lebih kecil dari Fazio. Tenaga maksimum hanya 8,2 dk di 6.500 rpm dengan torsi 10,4 Nm di 5.000 rpm. Dan tentunya di motor ini ada electric power assist start. Ketika aktif, akan membantu meningkatkan torsi saat awal akselerasi selama 3 detik. Yamaha mengklaim ada tambahan torsi sebesar 7% ketika sistem aktif. 5. Honda Genio dan All New Honda Beat. Kedua motor Honda ini memang pakai mesin yang sama. Kebetulan hasil pengetesan konsumsi bensinnya juga sama. Pakai mesin generasi terbaru yang terbilang sangat efisien. Secara konfigurasi sebenarnya tetap sama. 1 silinder 4 langkah SOHC 2 katup berpendingin udara dengan pasokan bensin injeksi. Yang beda adalah bor X-stroke kini jadi 47 x 63,1 mm alias sangat overstroke dan rasio kompresi 10,0/1. Tenaga maksimal Genio dan All New Beat diklaim 8,9 dk per 7.500 rpm dan torsi 9,3 Nm per 5.500 rpm. Lebih besar dari Beat lama yang hanya 8,5 dk per 7.500 rpm dan 9 Nm per 6.500 rpm. Selain itu, dimensi mesin Genio juga lebih ramping, makanya oli cuma 650 mili. Bobot mesinnya lebih ringan sekitar 2 kg kalau dibanding mesin Beat lama. Salah satu keunggulan mesin long stroke tentu saja soal konsumsi bensin. Hasil pengetesan didapat angka rata-rata 51,3 km per liter. Lebih irit dari Beat lama yang cuma 48,5 km per liter. 4. Yamaha Fazio Hybrid Connected. Mesin Yamaha Fazio Hybrid Connected ini 4 langkah 1 silinder SOHC 2 katup berpendingin udara. Mesin baru ini konsumsi bensinnya cukup hemat. Kombinasi antara mesin yang tak mudah teriak karena pakai roller berat serta punya tenaga tambahan dengan teknologi hybrid di kecepatan rendah, ternyata memang ampuh membuat mesin Fazio ini jadi irit. Apalagi ada fitur SSS, Stop dan Start System, yang otomatis mematikan mesin jika berhenti lebih dari 5 detik. Rata-rata konsumsi bensinnya bisa tembus 51,6 km per liter. Irit banget kan? 3. Suzuki Avenis 125. Suzuki membekali Avenis 125 dengan mesin 1 silinder SOHC 2 katup berkapasitas bersih 124,3 cc dengan pendingin udara berteknologi SEP, Suzuki Eco Performance. Dari tarikan awal terasa betul responsifnya. Putar sedikit grip gas motor melaju tanpa usaha berarti.
Tenaga di putaran bawah terasa padat, enak di bawah stop dan go seperti dalam pengetesan. Lucunya tenaga di putaran tengah, di kecepatan 40-80 km per jam terasa biasa saja. Baru kemudian di atas terasa ngisi lagi. Dalam pengetesan harian, hasilnya Avenis 125 dapat menempuh jarak hingga 51,9 km untuk setiap liter bensin yang dikonsumsi. Wow, motor dari India ini irit banget ya. 2. TVS Callisto. Runner up, ada motor dari India nih. Mesin yang diandalkan Callisto adalah 110 cc 4 langkah SOHC 2 katup berpendingin udara injeksi. Mesin yang getarannya sangat halus ini punya tenaga dan torsi yang tergolong kecil. Tenaga puncaknya cuma 7,5 dk di putaran mesin 7500 rpm, torsi 8 Nm di 5500 rpm. Bandingkan dengan Honda Beat, sama-sama 110 cc tapi tenaganya 8,9 dk. Paling terasa efeknya adalah ketika berakselerasi, terasa pelan, apalagi dari 20 km per jam menuju 50 km per jam. Buat nanjak juga terasa ngos-ngosan. Tapi, dalam pengetesan didapat angka rata-rata 52,7 km per liter. Sungguh mengejutkan. Itu lebih irit dari Honda Beat yang dapat 51 km per liter. Kalem tapi irit. 1. All New Honda Scoopy. All New Scoopy pakai basis dari Honda Genio, dengan mesin ESP generasi terbaru, dan sasis ESAP Enhanced Smart Architecture Frame, yang secara bobot lebih ringan. Karakter mesin All New Scoopy yang turunan Genio dan juga dipakai di All New Beat memang khas. Tarikan awal dari berhenti hingga 30 km per jam cukup responsif, namun kemudian untuk naik sampai 60 km per jam terasa lama. Malah di kisaran 50 km per jam ada sedikit vibrasi yang terasa di area dek dan jok. Baru kemudian jika kecepatan dijaga di atas 60 km per jam hingga 80 km per jam maka terasa enteng lagi. Tapi kemudian lambat lagi jika diajak menyentuh angka 100 km per jam. Karakter mesin yang seakan memaksa untuk selalu berkendara santai, karena mesin cenderung enggan berkitir tinggi, berkorelasi positif terhadap konsumsi bensin. Irit banget sampai bikin takjub. Saat pengetesan All New Scoopy konsumsi bensin rata-ratanya masih tembus 55,7 km per liter. Kebangetan kan iritnya. Padahal ngegasnya lebih banyak dibejek mentok, karena yang ngegas bukan tipe sabar. Kebayangkan kalau ngegasnya santai. Yakin klaim PT Astra Honda Motor (AHM) sebesar 59 km per liter bisa dicapai bahkan terlampaui. Nah itu dia geng 10 skutik paling irit di Indonesia versi 2023. Honda ditempel ketat 2 Matic India juga nih ya. Jadi gimana menurut kalian, mana yang paling rekomen di tahun 2023 ini geng? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian berita otomotif global terbaru dari gua. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita otomotif menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.